Doa dan renungan hari ini, tetap setia dalam ujian dan cobaan. Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku yang terkasih, tema doa dan renungan kita kali ini adalah tetap setia dalam ujian dan cobaan. Hidup sebagai orang beriman tidak selalu mudah. Kita menghadapi berbagai ujian dan cobaan yang dapat mengguncangkan iman kita. Kita diajak untuk tetap setia kepada Tuhan dalam segala keadaan. Tuhan adalah setia, dan Ia tidak pernah meninggalkan mereka yang berharap kepadanya. Kita mohon rahmat agar melalui doa dan renungan kali ini, Tuhan menguatkan kita untuk tetap setia kepadanya. Mari kita mengawali doa dan renungan kita ini dengan hening sejenak, mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa kita, agar doa kita ini sungguh didengarkan oleh Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, dalam perjalanan hidup ini, kami sering menghadapi ujian dan tantangan yang menguji iman kami. Kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka, memohon bimbingan dan kekuatan dari-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami kehendak-Mu dan semakin bertekun dalam iman kami. Kami sampaikan ini dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan bacaan singkat dari Kitab Sirach, bab 2 ayat 1-11. Anakku, jika engkau datang untuk berbakti kepada Tuhan, bersiaplah menghadapi pencobaan. Hati yang tulus dan teguhkanlah hatimu. Jangan gelisah pada waktu kesusahan. Berpautlah padanya, janganlah menyimpang, supaya engkau dimuliakan pada akhirnya. Terimalah segala sesuatu yang menimpamu dan bertekunlah dalam segala perubahan yang menghancurkanmu. Sebab emas diuji dalam api, demikian juga orang yang berkenan kepada Tuhan dalam dapur kesengsaraan. Percayalah kepada Tuhan, maka Ia akan menolongmu. Luruskanlah jalanmu dan berharaplah kepadanya. Hai kamu yang takut akan Tuhan, nantikanlah belas kasih-Nya, janganlah menyimpang supaya kamu tidak jatuh. Hai kamu yang takut akan Tuhan, percayalah kepadanya, maka ganjaranmu tidak akan hilang. Hai kamu yang takut akan Tuhan, berharaplah akan kebahagiaan, kasih karunia, dan hidup kekal. Ingatlah akan angkatan yang dahulu
dan perhatikanlah, siapakah yang percaya kepada Tuhan dan tetap dikecewakan? Atau siapakah yang bertekun dalam takut akan Tuhan dan ditinggalkan? Atau siapakah yang berseru kepadanya dan tidak diperhatikan? Sebab Tuhan itu penyayang dan rahim. Ia mengampuni dosa dan menyelamatkan pada waktu kesesakan. Saudara dan saudariku yang terkasih, bacaan dari kitab Sirach ini memberikan penghiburan bagi kita semua. Kehidupan ini tidak selalu mudah dan setiap pengikut Kristus pasti akan menghadapi pencobaan. Seringkali ketika kita menghadapi penderitaan, kita bertanya, mengapa Tuhan mengizinkan ini terjadi? Kitab Sirach mengajarkan bahwa ujian adalah bagian dari perjalanan iman. Ujian bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, tetapi sesuatu yang harus dihadapi dengan iman dan keberanian. Maka hal yang perlu dari kita adalah hati yang tabah dan teguh. Jangan biarkan kegelisahan dan ketakutan menguasai kita saat kita menghadapi kesulitan. Tuhan selalu menyertai kita. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Tuhanlah sumber kekuatan dan pengharapan kita. Tuhan ingin melihat apakah kita tetap berpegang padanya dalam keadaan sulit atau tidak. Yang sering kali menjadi persoalan adalah kita kurang sabar. Kesabaran perlu kita pupuk dalam diri kita. Kesabaran perlu ditambahkan dengan iman yang mendalam. Sabar menerima situasi berat dan beriman kepada Tuhan bahwa kalau saat ini kita mengalami ujian, kita percaya Tuhan pasti mempunyai rencana lain yang lebih baik untuk kita dalam situasi ini. Dalam ujian dan pencobaan inilah Tuhan menguji kesetiaan kita, apakah kita sungguh setia kepadanya atau tidak. Kalau kita sabar, mempunyai iman dan setia, niscaya kita akan memperoleh hasil yang luar biasa. Seperti emas yang dimurnikan dalam api, demikian juga iman kita harus mengalami pemurnian melalui berbagai tantangan hidup. Kita juga bisa belajar dari kisah yang dialami oleh Ayub. Kita bisa membaca dalam kitab Ayub, Perjanjian Lama. Ia kehilangan harta, keluarga, dan kesehatannya. Tetapi ia tetap setia kepada Tuhan. Pada akhirnya, Tuhan memulihkan kehidupannya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga sering melihat orang-orang yang tetap percaya kepada Tuhan, meskipun menghadapi cobaan berat, seperti kehilangan pekerjaan, sakit parah, atau masalah dalam keluarga. Orang-orang yang tetap bertahan dalam iman biasanya akan menemukan kekuatan yang luar biasa dalam Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita tidak mudah goyah ketika ujian dan pencobaan datang. Sebaliknya, kita harus semakin mengandalkan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Percayalah bahwa setiap cobaan akan membawa kita lebih dekat kepadanya dan menguatkan iman kita. Jangan pernah putus asa, karena Tuhan adalah sumber kasih dan belas kasihan. Ia akan selalu menolong dan menyelamatkan kita pada saat yang tepat.
Tuhan memberkati kita. Amin. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami mohon semoga Engkau sudi mendengarkan doa-doa kami. Ya Bapa sumber segala kekuatan, aku memohon ketabahan hati dalam menghadapi ujian hidup yang sedang aku alami ini. Seperti yang tertulis dalam kitab Sirach, anakku, jika engkau datang untuk berbakti kepada Tuhan, bersiaplah menghadapi pencobaan. Aku sadar akan hal ini Bapa, bahwa pencobaan ini adalah bagian dalam perjalanan imanku, dan aku percaya bahwa Bapa tidak akan pernah meninggalkanku sendirian. Karena itu Bapa, berikanlah aku hati yang tabah dan teguh, agar aku tidak gelisah dan putus asa dalam menghadapi kesulitan. Ingatkan aku selalu untuk berpaut padamu, karena hanya Engkau yang menjadi sumber kekuatan dan pengharapanku. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah doa kami. Ya Bapa sumber segala hikmat, aku bersyukur untuk semua berkat yang Engkau limpahkan kepadaku. Namun aku sadar bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana dan harapanku. Terkadang aku harus menghadapi kenyataan yang sulit dan tidak aku mengerti. Bantulah aku untuk menerima semua peristiwa yang terjadi dalam hidupku dengan sabar, seperti Engkau telah mengingatkanku untuk menerima segala sesuatu yang menimpa diriku. Tambahkanlah imanku Bapa, bahwa Bapa mempunyai rencana yang indah di balik ujian dan cobaan yang aku alami saat ini. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah doa kami. Ya Bapa sumber keselamatanku, kadang aku juga merasa lemah dan tak berdaya dalam situasi ini. Aku membutuhkan pertolongan dan perlindungan-Mu. Aku percaya bahwa Engkau mampu menyelamatkan aku dari segala kesulitanku. Jangan biarkan aku tersesat dalam kegelapan. Ulurkanlah tangan-Mu dan selamatkanlah aku, ya Bapa. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah doa kami. Ya Bapa yang Maha Murah, kami juga ingin berdoa dan menyampaikan intensi atau wujud kami masing-masing. Mari kita menyampaikan intensi atau wujud kita masing-masing. Ya Bapa yang Maha Baik, itulah doa-doa dan permohonan yang kami sampaikan dengan ketulusan dan kerendahan hati kami. Sudilah Engkau mengabulkannya demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita menyatukan semua doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang menguatkan dan meneguhkan kami.
Ajarilah kami untuk selalu percaya kepadamu dalam segala keadaan, terutama saat menghadapi pencobaan dan kesulitan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, karena kami tahu bahwa Engkau setia dan tidak akan meninggalkan kami. Kami sampaikan ini dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita juga memohon doa Bunda Maria untuk intensi kita masing-masing. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Ya Bapa, kami mohon, semoga Engkau menganugerahkan kepada kami, keluarga kami, dan keluarga di seluruh dunia, rahmat kesetiaan dalam ujian dan cobaan. Semoga Engkau senantiasa melindungi, membimbing, dan memberkati kami dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.